Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya Willy menemani Anda dalam Smart Syariah selama 1 jam ke depan. Gimana buka puasa Anda bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan Anda? Semoga bisa mengisi energi Anda kembali di malam hari ini. Dan juga Anda semua yang tentunya mendengarkan kami di 10 kota, kami ucapkan selamat malam. Dan Anda juga yang menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM, tentunya selamat menyaksikan. Dan di bulan Ramadan ini, Smart Sense tentunya kita berlomba-lomba juga ya untuk meningkatkan amal ibadah dan juga akan kita pergunakan di 11 bulan yang lainnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kita dalam berzakat ya. Dan ada juga yang istilahnya itu zakat penghasilan. Dan di era digital ini, ternyata zakat penghasilan itu juga satu hal yang mungkin kita menyalurkannya menjadi lebih mudah, Smart Listeners. Dan pada kesempatan malam hari ini, topik kita adalah zakat penghasilan di era digital. Bersama dengan dua narasumber, ada Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim MA, pengurus pusat MES atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Puasanya tentunya semangat terus ya Pak Ustadz? Alhamdulillah semangat, masih ada sisa yang banyak ini. Terus Oke. ya. Kita doakan juga Smart Listener semua yang mendengarkan kita di malam hari ini puasanya berjalan dengan lancar ya, walaupun nanti mau akan ada mudik juga, pastinya udah makin sibuk nih mendekati Lebaran. Dan juga kemudian ada Bapak Fitriansyah Agustiawan, Direktur Pengumpulan Perorangan Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan sebenarnya sekali lagi topik kita di malam hari ini adalah zakat penghasilan di era digital. Kami ajak Anda juga untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM dan tentunya juga di 10 jaringan radio Smart FM di 10 kota. Kalau gitu saya langsung ke Pak Ustadz Bukhori ya. Seperti apa nih Pak Ustadz konsep penghasilan dan juga zakat kaitannya ya dalam pandangan Islam dan aplikasinya di era digital? Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Smart listener yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang semua berbahagia karena ini di malam bulan Ramadan. Insya Allah semuanya tetap semangat dan berbahagia. Ada isu terkait tentang diskusi zakat penghasilan atau yang sering disebut dengan zakat profesi. Nah, ini memang isu yang mungkin di belakangan itu mencuat. Tetapi sebenarnya dalam literatur salaf, kitab-kitab salaf, itu sebetulnya sudah ditemukan. Walaupun ada beberapa penulis menganggap ini adalah hal baru. Karena dimulai digembar-gemborkan lagi, dicuatkan oleh misalnya ulama-ulama kontemporer, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Ghazali, dan yang lain-lain. Tetapi saya menemukan sebuah referensi di mana zakat profesi ini sudah ada sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya menemukan sebuah referensi di mana Umar bin Abdul Aziz itu punya pegawai. Mungkin sekarang yang benar kayak PNS lah kira-kira begitu ya. Tapi yang dulu nggak ada namanya PNS, nggak ada. Nanti jangan sampai saya dituduh zakat PNS. Enggak, ini kaitannya dengan sebuah profesi. Itu ada keterangan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai disebut khalifah kelima. Khalifah kelima itu kenapa? Karena begitu sejahteranya masyarakat, pemerintahannya sangat adil, makmur gitu ya. Itu ternyata memberikan gaji kepada pegawainya. Di dalam teks yang saya baca itu
sebelum gajinya ditransfer, nah, dulu nggak ada transfer juga, sebelum diberikan kepada pegawainya, itu udah dipotong. Oh, udah dipotong ya, Sudah Ustadz. dipotong. Nah, ini ya disebut profesi nih, penghasilan. Nanti kan beda dengan yang lain. Nah, bisa jadi hal ini perlu pembahasan secara usul fikih dan fikih ya. Ini bisa kita analogikan dengan orang-orang yang memiliki profesi penghasilan yang saat ini. Apapun lah bentuknya, misalnya PNS atau misalnya dokter, insinyur, pengacara, atau apapun yang profesinya. Atau nggak tahu, kalau tanda kutip saya sering bercanda di beberapa pengajian saya, Ustadz itu profesi atau enggak itu? Ustadz Agus. Karena Ustadz bisa jadi gede juga gitu. Lah kalau Ustadz jadi profesi, jadi penghasilan, mohon maaf nih kali-kali. Itu juga berarti kena juga. Malah jangan-jangan ini dikirain karena ini visabilillah malah berhak mendapat. Kaitannya bukan itu. Ini profesi yang menghasilkan apa namanya, harta kekayaan. Nah, kenapa sih penghasilan atau profesi yang menghasilkan uang itu dikenai zakat? Mungkin secara teks, nas, Quran, hadis memang tidak disebut. Tetapi kalau kita ngaji usul fikih, di Quran itu ada ayat umum. Khudz min amwalihim. Ini umum, ayatnya umum, amwal. Ambillah dari harta mereka. Loh, harta itu kan diperoleh dari apa saja kan? Orang jualan dapat harta, maka dikenai zakat, zakat tijaroh. Nah, sekarang ada profesi, seorang dokter misalnya, itu ada yang kalau rame, misalnya dokter, karena profesi dokter dia terkenal, pasiennya banyak, misalnya ya, dia punya apa? Itu sehari bisa dapat, misalnya lah, contoh lah, misalnya sehari 2 juta. Ya minim nih. Lah kalau sebulan 60 juta. Itu sebulan. Nah, kalau setahun sudah berapa? Sedangkan ini maksudnya, bukankah itu juga penghasilan? Mas Willy misalnya lah, misalnya seorang apa namanya, MC, terkenal. Sekali manggung MC itu honornya anggaplah 100 juta. Masa iya terus nggak kena? Nah, inilah apalagi saat ini kalau profesi atau penghasilan dikaitkan dengan digital, dengan apa tadi Mas Tana, di era modern itu menurut saya itu akan lebih gampang sebetulnya. Ini nanti ya, ini kebetulan ada ini Ustadz Agus nih yang dari Basnas ya. Maksud saya gampang tuh begini, ketika orang itu memiliki profesi, sekarang tuh gampang dicari. Misalnya lah Mas Willy seorang presenter terkenal. Orang kan tahu kok berapa sih budgetnya atau apa namanya. Mas Willy berapa sih? Akan ketahuan kok. Ustadz aja sekarang di Google itu ketahuan berapa sih Betul. gajinya seorang PNS golongan ini. Udah tahu semua kok. Saya kira gaji seorang direksi di BUMN misalnya ketahuan semua kok. Sudah tahu ada standarnya. Dengan era teknologi ini, apa ya namanya? Ini adalah sebuah momen bagus ketika kita mengoptimalkan pendapatan untuk mendapatkan zakat. Saya kira ini pas, tapi kajian-kajian tentang penghasilan itu perlu secara fikih itu saya kira sudah banyak dikembangkan. Tinggal perlu kita di kesadaran kita lah. Di era digital akan semakin bagus, mungkin pemotongannya akan semakin bagus dan yang lainnya. Oke. Kira-kira Berarti gitu. kaitannya juga dengan kesadaran kita secara pribadi ya, Ustadz ya. Tadi kan juga disebutkan profesi itu kan luas ya, bisa dari ya tadi dokter, kemudian juga PNS, bahkan juga pedagang juga masuk profesi ya, Ustadz ya. Selama dia menghasilkan kekayaan. Kalau pedagang nanti ada khusus namanya zakat tijaroh. Zakat perdagangan. Ya. Karena itu yang di kitab-kitab fikih itu banyak membahas itu. Sedangkan yang khusus tentang profesi itu yang dianggap baru. Padahal yang dulu sudah ada. Ini hanya persoalan mengungkap
barang lama yang ternyata diungkapnya di masa-masa kontemporer. Oke, nanti Kira-kira kita juga gitu. nanya nih ke Ustadz bedanya dengan zakat harta. Mungkin Smarsis agak-agak bingung nih ya. Nanti kita akan ngobrol lebih mendalam lagi dengan Ustadz Bori. Tapi sebelumnya saya ke Pak Aan dulu nih ya. Nah, Pak Aan, kalau kita membahas tentang tadi cara menghitung dan nah ini pasti kan Smarsis juga bertanya-tanya ngitungnya gimana ya kan kalau zakat harta kan sudah ada mungkin familiar gitu ya 2,5%. Nah ini kalau zakat penghasilan gitu di era digital. Dan ini sejauh mana teknologi juga berpengaruh terhadap hal ini? Silakan. Baik, terima kasih Mas Willy. Terima kasih Ustadz Bukhari Muslim tadi sudah sangat clear sekali ya Hmm, menyampaikan perihal zakat profesi atau penghasilan. Kita mhm, tahu zakat itu termasuk yang banyak perdebatan dan di Ramadan ini termasuk perdebatan yang paling banyak kalau di sosmed di sekitar Basas itu perdebatan sekitar zakat profesi. Jadi mhm, sangat clear sekali dijelaskan. Jadi saya kira Basnas sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang ingin menunaikan zakat secara aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dalam konteks regulasi telah dibuat ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di antaranya di situ memang kalau terkait dengan tata cara penghitungan, kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 ini disebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki atau masyarakat ini dapat melakukan penghitungan sendiri. Ini undang-undangnya begitu. Ke atas kewajiban zakatnya. Jadi penghasilannya berapa dihitung sendiri itu. Namun mhm, demikian, bila mana tidak bisa menghitung, Basnas sebagai operator zakat ini juga eh, diberikan kewenangan untuk membantu menghitungkan berapa zakatnya. mhm, mhm, Dan apa namanya Kementerian Agama juga sudah menerbitkan peraturan nomor peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 yang telah diperbarui nomor 31 tahun 2011 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, termasuk di dalamnya ada apa namanya penghitungan zakat profesi. Nah, untuk lebih jelas lagi, ya, Ketua Basnas juga menerbitkan SK nomor 1 tahun 2023 terkait penghitungan zakat pendapatan ya, mhm, yang dianalogikan dengan 85 gram emas ya. Kalau dikonversi ke rupiah, kira-kira sekitar 81.945.000 rupiah. mhm, Atau kalau dibuat bulanan ya, buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memiliki penghasilan di atas 6,8 juta, itu sudah wajib zakat ya. Besarnya berapa? Di ketetapan pas ini 2,5% ya. mhm, Dihitung dari pendapatan bruto atau pendapatan total ya. Dan Basnas saat ini sudah memiliki banyak fitur ya untuk memudahkan bukan hanya Basnas ya, lembaga zakat lain seperti Lazisnu atau mungkin lembaga zakat lain juga pastinya sudah memiliki fitur-fitur kalkulator zakat ya. Di era digital mhm, ini, terutama generasi milenial semakin mudah sekali bagaimana cara menghitung zakat ya. Di situ bisa mhm. dipraktekkan, nanti bisa dibuka tuh di websitenya Basnas ya, basnas.go.id/kalkulator zakat, nanti bisa dihitung jumlah-jumlah penghasilan kita. Penghasilan itu bisa dari gaji, Mhm. bisa dari bonus atau mungkin yang baru dapat THR ini Mas Willy ya di pertengahan Ramadan ini biasanya ada THR yang keluar. Ya, saya kira juga itu wajib dikeluarkan zakatnya, Mhm. termasuk kalau kita juga memiliki penghasilan dari bisnis seperti kita punya kontrakan, punya Mhm. rental mobil atau usaha yang lain yang memang ada penghasilan diakumulasi menjadi sebuah zakat penghasilan. Ya, jadi semuanya diakumulasi dengan total tadi bisa diulangin lagi Pak Aan? Mhm. 2,5%. 2,5% ini untuk jumlah yang harus dibayar atau juga yang perlu Betul. dibayarkan ya Pak. Betul, memang terkait penghitungannya banyak-banyak pendapat ya mungkin nanti Ustadz Bukhari Muslim dapat menyampaikan nih. Ada Mhm. yang mengkiaskan dengan zakat pertanian ya boleh ya 5% ya. Atau juga bisa dengan kias zakat emas yang dipakai Basos 85 gram atau seperti Yusuf Kordowi itu kias Sabah ya dengan dua jenis pendekatan yaitu zakat Mhm. emas dan zakat pertanian.
Oke, semakin mendalam perbincangan kita di malam hari ini, Smart Listeners, Anda bisa juga memberikan pendapat Anda di YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang live streaming di malam hari ini, dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan di 10 kota radio Smart FM. Smart Syariah segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah, dan kita masuk di sesi kedua di malam hari ini. Smarters, topik kita adalah zakat penghasilan di era digital ya. Semakin menarik perbincangan kita di malam hari ini. Tadi sudah ada di sounding juga oleh Pak Aan ya, dari angka-angka dan juga hitung-hitungannya. Nanti kita akan konfirmasi lagi nih ke Ustadz Bukhori di malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini, Anda juga bisa menyaksikan sekali lagi di YouTube channel Smart FM. Ketik saja live streaming Smart Syariah pada malam hari ini, karena masih ada beberapa menit ke depan perbincangan kita. Saya kembali ke Ustadz Bukhori nih. Nah, ini kalau kita membahas tentang jenis-jenis penghasilan nih Ustadz. Nah, ini apakah semua jenis penghasilan itu harus dizakati atau ada syarat dan ketentuan berlaku gitu istilahnya ya. Silakan Ustadz. Ya, boleh di-unmute Ustadz, silakan. Menyambung dari yang tadi, kalau kita merujuk atau mendasarkan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan amwal, khudz min amalihim, atau ayat yang lain ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Infaklah dari yang baik-baik, dari apa yang direzekikan oleh Allah. Nah, harta itu bisa diperoleh dengan apapun, tentunya dengan halal ya, profesi apapun. Jadi kalau pertanyaannya apa saja yang pokoknya harta yang Anda miliki, yang Anda peroleh dengan cara yang halal, maka itu wajib dizakati kalau memenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Syarat minimal namanya nisab. Nisab itu syarat minimal dia dikenai zakat. Nah, misalnya anggaplah tadi sudah disinggung oleh Ustadz Agus nih, Pak Agus dari Basnas. Berapa sih saya ini wajib zakat? Nah, saya bilang zakat itu kan namanya wajib nih.
wajib dikeluarkan. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi dua syarat, berarti nggak wajib zakat. Tapi ada kewajiban yang lain sebetulnya, infak namanya. Infak itu juga sebetulnya ada beberapa ulama mewajibkan. Artinya jangan sampai orang kalau misalnya nggak punya duit pas-pasan, terus nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, janganlah. Nah bedanya kalau infak tuh nggak ada batasnya. Infak berapapun, sedekah berapapun kan gitu nih. Tetapi kalau zakat itu ada aturannya. Ada batas minimal seseorang itu wajib. Sebetulnya mungkin analoginya gampang kayak kita lah. Pajak. Tapi kalau pajak itu kan aturan negara. Nah, orang itu wajib dikenain pajak kalau dia pendapatannya sekian. Gitu. Nah, ini juga sama. Orang wajib mengeluarkan zakat kalau dia memiliki harta sekian. Nah, harta dari mana? Dari dia profesinya, atau dagang, atau beternak, atau tadi THR gitu misalnya, atau dia nemu bonus-bonus. Itu kan dari harta semua dikenain. Nah, sekarang kita ngomong batas minimal dulu nih. Batas minimal orang dikenai zakat. Berapa itu? Tadi disebutkan. 8 kalau dia memiliki pendapatan 80 kita ratain dah 85 gram emas. Kalau ini hitungannya 1 gram 1 juta, tadi nggak tahu kalau bahasa 81 sekian ya, anggap 82 sekian. Anggap kalau 1 juta berarti kan punya uang 85 gram emas. Nah, apa 85 juta. Maka dia kena zakat. Nah, ini yang harus dizakatin. Berapa sih 85? Kalau saya punya duit 85 juta, berapa? Dipotong 2,5%. Kira-kira gitu. Dipotongnya 25%, dikali aja dikeluarin. Nah, tata caranya memang ulama ini berbeda pendapat. Yang tadi sampaikan. Anggaplah begini. Orang kan kalau gajinya per bulan, anggap gajinya per bulan. Gajinya per bulan, tetapi kalau dihitung setahun itu lebih dari 85 juta misalnya. Kalau mau bayarnya bulanan, kalau misalnya gajinya tadi 6 juta sekian, dipotong aja lah. Berapa misalnya 6 juta kali 2,5%, berarti bayarnya bulanan. Ya bulan dipotong nih. Langsung bayar atau dikumpulin setahun itu juga ada pendapatnya begitu. Intinya sebetulnya Mas Willy gini loh, jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat. Kalau bingung, nah ini menekankan saja. Kalau bingung cara ngitung, tadi dari Basnas sudah nawarin ada kalkulator zakat. Udah ditulis saja Mas Willy pendapatannya berapa sih? Dapat bonus berapa, diketik. Saya punya duit sekarang, berapa zakat yang harus saya salurkan. Udah muncul. Ini era-era canggih sekarang. Kalau dulu kiai, ustadz yang pusing ngitungin berapa. Kamu punya kambing berapa. Kamu punya rekening berapa. Punya deposito berapa. Punya saham berapa. Saham juga keluar itu. Saham, punya reksadana, punya deposito, punya emas. Misalnya, ini gara-gara sibuk sekarang lagi rame emas kan. Emas ditimbun berapa. Sama kiainya dihitung satu persatu. Lah sekarang bisa ngitung sendiri dengan ada kalkulator. Kira-kira gitu Mas Willy. Tapi intinya sebetulnya sudah semakin ada mudah. batas minimal. Yang kedua sebetulnya ada haul. Syaratnya haul itu sudah sampai setahun. Makanya yang paling gampang kalau setahun penghasilan sudah sampai nisab dikeluarin zakatnya saja. Kira-kira gitu. Jadi ukurannya adalah 1 tahun dengan tadi ya jumlah emas yang tadi disebutkan oleh Ustadz Bukhori itu juga jadi ukuran selama setahun. Dan kalau mungkin sebelum saya kembali ke Pak An atau juga Pak Agus di malam hari ini, sedikit nih Ustadz. Nah tadi kan juga saya sempat sounding juga, ini bedanya apa ya dengan zakat harta? Nah karena zakat profesi ini kalau saya tangkap dari pembicaraan di malam hari ini tuh lebih kayak, oke, uang tunai yang kita dapatkan selama 1 tahun. Sementara kalau zakat harta itu ya kumpulan dari semua harta yang kita miliki gitu ya, misalnya ada mobil atau juga ada aset yang lain gitu. Gimana nih Ustadz? Mungkin singkat saja Ustadz. Yang dikenain zakat itu adalah
sesuatu yang bisa dikembangkan. Mhm. Apa kalau harta yang dipakai, mobil, rumah itu nggak dikenain zakat. Mhm. Tapi kalau duit tabungan itu kan berkembang, Oke. deposito berkembang dikenain. Mhm. Gitu. Lah kalau hasil kan gini, orang sudah punya rumah, punya mobil, sudah punya penghasilan, penghasilannya mencapai nisab, maka dia harus bayar zakat. Kecuali kalau penghasilannya masih pas-pasan, masih belum punya rumah, Mhm. masih belum punya istri ya, atau kendaraan, tapi kendaraan Tanggungan yang ya. perlu loh ya. Tapi itu nggak kena. Tapi ini kan ini adilnya Islam itu tidak boleh mendolimi. Jadi Mhm. kalau memang dia belum mampu, walaupun penghasilan tapi belum punya rumah, ya dibeli rumah dulu. Oke. Begitu. Ya, Itu akan baik. yang adil. Tetapi kalau orang sadar nih sadar, ya Allah saya punya penghasilan sekian, sudah saya keluarin. Lah itu yang afdol. Mhm. Kira-kira gitu. Baik, semoga saja semuanya sadar ya supaya tadi ya peningkatan zakat juga semakin meningkat nih karena tadi memang fungsinya sangat luar biasa sekali. Saya kembali ke Pak Aan ya, Pak Aan. Nah, ini kan pasti Smart Students juga ingin kemudahan-kemudahan ya dalam membayar zakat profesi ini. Nah, ini inovasi apa saja nih yang mungkin ditawarkan ya agar semuanya berjalan dengan optimal? Baik, Mas Willy ya. Eh, Menambahkan tadi juga ya, pengalaman kami diskusi dengan para agnia atau muzaki yang berzakat. Sebetulnya mereka itu saat ini kecenderungannya tidak sulit, Pak, untuk menghitung zakat. Ya, kan sudah banyak fitur-fitur yang memudahkan. Yang sulit biasanya itu mengeluarkannya, Pak. Yang agak Mhm. sulit. Nanti jadi tantangan buat kita supaya tidak ada lagi kesulitan-kesulitan dalam menunaikan ibadah zakat. Dan saat ini di era digital ya, insya Allah udah semakin mudah sekali dalam cara pembayaran zakat. Bahasa terus berinovasi, disesuaikan dengan eh, lifestyle ya dari generasi milenial sekarang terkait tata cara pembayaran zakat. Di antara yang paling banyak diminati oleh para generasi milenial atau mungkin masyarakat secara umum itu adalah layanan transfer perbankan. Itu Mhm. paling paling simple ya sebetulnya selama kita tahu nomor rekeningnya disalurkan ke Basnas atau lembaga zakat lain yang resmi, insya Allah nanti akan zakat akan sampai dan akan disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Selain transfer juga kita ada platform-platform kemudahan lain. Misalnya di website ya, saat ini Basnas mengembangkan website untuk pembayaran zakat atau zakat online. Itu juga semakin mudah. Di situ dikasih panduan tata cara penghitungan dan model pembayaran. Dan keunggulan platform zakat online ini donatur secara otomatis akan mendapatkan notifikasi. Mhm. Ya, sebagian apa namanya zaki atau donatur kita itu ingin ada doanya. Nah, dengan online ini juga semakin mudah lagi. Jadi kami akan mendoakan secara langsung ya melalui email, WhatsApp ataupun secara telepon melalui voice ya Mhm. mendoakan kepada para zaki dan ada manfaat lebih yaitu menerima bukti stor zakat. Artinya zakat sah diterima oleh Basnas dan itu juga bisa dijadikan lampiran dalam pengurang penghasilan kena pajak ya, terutama bagi muzaki yang membayarkan zakat dari beberapa sumber penghasilan biasanya cukup efektif itu untuk mengurangi Mhm. penghasilan kena pajak. Mhm. Kemudian beberapa fitur inovasi lain ya, saat ini juga dikembangkan melalui kerjasama dengan perbankan m-banking ya, hampir seluruh bank-bank ya, baik konvensional maupun yang syariah, saat ini sudah ada fitur-fitur kemudahan menunaikan zakat Mhm. secara otomatis. Jadi nanti bisa mendaftarkan di m-banking itu apakah berkenan dipotong secara otomatis dari rekeningnya auto debit ya, atau misalnya secara manual. Nanti ada reminder, ada notifikasi yang mengingatkan saatnya membayar zakat ketika ada transaksi masuk misalnya gajian tanggal 25 ada transfer masuk 10 juta ya. Mhm. Nanti ada pengingat ayo tunaikan zakat dari penghasilan yang kita miliki melalui mobile banking. Termasuk saat ini juga sudah kita kembangkan ya dengan berbagai macam teknologi pembayaran yang ada ya. Seperti boleh disebut ini brandnya. Ya, silakan. Misalnya mohon maaf nih ada QRIS ya, QRIS dari berbagai
fintech ya, Mhm. GoPay, OVO, Shopee dan lain sebagainya itu juga semakin mudah. Ya. Bahkan kemudahan ini sangat-sangat dirasa ya. Jadi hanya dengan beberapa sentuhan, beberapa gerakan di jempol kita sudah bisa menunaikan ibadah zakat dengan cara yang sangat mudah ya. Termasuk bagi teman-teman yang suka belanja ya, sekaligus bisa berzakat nih di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, platform-platform e-commerce itu sekarang sudah mulai banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat termasuk Basnas di dalamnya. Jadi mengingatkan belanja juga harus berzakat ataupun bersedekah. Ini semakin mudah tentunya dan banyak lagi sekali inovasi yang dibuat oleh Basnas pada prinsipnya mendekatkan diri dengan para muzaki. Bagi teman-teman yang atau mungkin masyarakat di Jakarta ini misalnya yang masih berbelanja di mall, ya kami juga hadir ya, hadir untuk mendekatkan cara pembayaran zakat di mall-mall yang tersedia di Jabodetabek. Bagi masyarakat yang memang sangat sibuk sekali, namun beliau masih menginginkan ketemu langsung, nah Basnas juga menyiapkan fasilitas layanan jemput zakat. Tinggal kontak Basnas, nanti hubungi petugas kami, insya Allah di wilayah Jabodetabek ini akan kami jemput zakatnya. Ini juga menjadi salah satu fenomena nih, meskipun di era digital, ternyata masih banyak warga di Indonesia ini, bukan hanya di Jakarta, yang pengen ketemu langsung ya. Karena mereka berharap didoakan secara langsung, atau bahkan ingin curhat misalnya kayak gitu. Insya Allah kami akan menyiapkan tim yang akan hadir datang untuk menjemput secara langsung. Ya. Dan itu tentu semakin memudahkan buat para muzaki memilih cara mana yang paling mudah untuk zakat terutama di bulan Ramadan ini. Ya Smart Listeners ya, apalagi di bulan Ramadan ini kemudahan-kemudahan juga sudah sangat banyak ditawarkan oleh Basnas ya untuk Anda semua yang ingin berzakat. Pokoknya sebetulnya ngitungnya mudah ya, tapi ya tadi membuka hati untuk berzakat itu mungkin ya tadi butuh apa ya istilahnya ya, butuh effort ya Pak Aan ya. Dan tentunya untuk Anda semua yang mendengar kita di malam hari ini juga setelah mendengarkan perbincangan ya, langsung semangat semua nih untuk berzakat ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya, langsung saja berzakat. Ngitungnya gampang karena kemudahan-kemudahan itu sudah banyak ditawarkan, mulai dari teknologi, bahkan tadi juga ada yang jemput langsung untuk berzakat. Dan semakin menarik perbincangan kita di malam hari ini, Smarters, kami undang Anda juga untuk memberikan pendapat di WhatsApp boleh di 0812 11 12 959 dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih banyak untuk Kota Gubernur Jakarta, PT BRI Life Insurance, Easy Life, BRI Life, dan media partner Kompas.id. Saya dengan Peter Sanjaya, saya adalah Country Manager dari BCI Central. Feedback saya untuk acara siang hari ini, Smart Business Lunch, melebihi ekspektasi. Ekspektasi dari sisi topik, pembicara, dan yang penting kita bisa pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tapi dengan new mindset, ya, new learning, ya, dan juga cara pandang yang baru terhadap pekerjaan kita dan juga bagaimana cara kita mengelola hidup kita yang terkait dengan happiness. Ya, again thank you Smart FM dan juga thank you Pak Arfan Pradiansyah. Terima kasih. Saya Indri dari PT Tentra, jabatan saya General Manager. Saya membawa tim saya ke event ini untuk membentuk teamwork sebenarnya, dan pesan yang saya dapat sepertinya tim saya tahu apa sebenarnya bekerja itu dan tujuannya apa, seperti itu ya, dan pesannya ya semoga di next ada event-event lainnya yang bisa bermanfaat buat kita.
Halo, saya Abdurrahim Husaini dari IRI Indonesia. Saya belajar banyak bagaimana kita membuat pekerjaan kita lebih bahagia. Khususnya tadi ada beberapa seperti bagaimana kita memaknai calling dalam pekerjaan kita. Dan satu hal yang sangat menarik adalah pendekatan secara spiritual, di mana kita bisa memaknai pekerjaan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi acara yang diadakan oleh Smart FM ini tentunya seru banget dan saya tertarik untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Saya dengan Slono Seger, biasa dipanggil Seger, dari PT Sentralindo Teguh Gemilang, bergerak di pabrik karton. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Smart FM, terutama di acara dengan Smart Happiness dengan Pak Arfan. Banyak mengubah cara pandangnya saya terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan, sehingga membuat kita lebih semangat lagi dari hari ke hari. Meskipun kita udah kerja berpuluh-puluh tahun, tapi kita punya satu pandangan baru, terutama setelah mendengarkan seminar pada hari ini. Sekian, dan saya mengajak juga teman-teman semuanya yang belum pernah datang, silakan onsite, karena dengan datang onsite kita merasakan lebih interaksi yang lebih hidup, sehingga kita lebih lagi bisa Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah, dan topik kita di malam hari ini adalah zakat penghasilan di era digital. Masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, bersama dengan Bapak Ustadz Bukhori Muslim, pengurus Pusat MES atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan juga Bapak Fitriansyah Agus Setiawan, Direktur Pengumpulan Perorangan Basnas. Dan Smarters, kami undang sekali lagi partisipasi Anda untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube channel Smart FM pada malam hari ini. Saya kembali ke Ustadz Bukhori. Ustadz, kan banyak nih yang ingin membayar zakat itu secara langsung ya Ustadz ya. Istilahnya masih kurang puas gitu kalau nggak ketemu langsung atau juga nggak nganterin langsung gitu zakatnya. Nah, ini bagaimana nih Ustadz tanggapan masyarakat atas penerapan teknologi dalam hal ini untuk pembayaran zakat? Boleh silakan di-unmute, Ustadz. Halo Pak. Silakan. Memang saat ini dunia ini sudah sangat maju, berkembang pesat. Perkembangan digital luar biasa. Kalau ada pertanyaan bagaimana perkembangan digital terkait pengumpulan zakat. Kalau dilihat beberapa penelitian ya, beberapa laporan, saya membaca peningkatannya luar biasa ya. Orang membayar zakat melalui alat-alat digital lah. Tadi yang disebutkan oleh Pak Agus lah ya. Baik misalnya perbankan, mau QRIS atau marketplace, luar biasa. Dan itu ada bahkan ada menunjukkan kecenderungan yang sebetulnya mengagetkan juga. Kemarin ketika ada sebuah seminar, saya ikut seminar itu, ada gerakan sedekah melalui marketplace, tapi itu sedekah malam, begitu. Sedekah subuh kok malam, sedekah subuh melalui marketplace. Nah, entah itu Shopee atau Bukalapak atau apa yang lain lah ya. Itu menarik, fenomena menarik nih. Berarti dengan kemajuan teknologi orang itu akan ke sana. Ya, sebagai lembaga amil zakat, Basnas yang lainnya jangan disepelekan ini. Walaupun tadi ada komentarnya di mana masyarakat kita juga masih banyak yang gaptek, tidak mengerti teknologi. Iya, wajar. Kenapa? Ya kita pakai data sajalah. Apakah seluruh Indonesia ini sudah kenal internet? Juga belum. Apakah semua orang punya gadget? Juga enggak. Kan gitu nih. Itu faktor itu. Dan itu bisa dilihat berapa sih, anggaplah kita buka data. Berapa orang Indonesia yang menggunakan gadget? Kenal dengan internet? Mungkin anggaplah separuh, 100 juta atau lebih. Kan sebagian besarnya juga belum, orang-orang di pedesaan. Nah,
ini menjadi faktor di mana ini juga tantangan kita kalau nanti digitalisasi sudah merata sampai ke kampung-kampung, bisa jadi ini menjadi tantangan. Berarti ini jangan disepelekan. Tetapi ingat, tadi disampaikan, orang juga masih senang bayar zakat fitrah, zakat yang lainnya, zakat mal, zakat profesi, langsung bayar. Kenapa? Tadi Pak Agus bilang, masih ada yang mau didoain. Pengen ada doa, karena di Qur'annya gitu kan, wasolli alaihim, doakan mereka, doakan. Nah kalau orang bayar pakai gadget, pakai handphone, itu kan doanya doa sudah direkam, didoain sendiri, tulisannya sendiri, bahkan suruh baca sendiri karena direkam. Tidak, bahasanya tidak afdol lah ya, tidak afdol. Nah ini juga tantangan. Maka kita harus melakukan, mungkin las-las ya, melakukan survei seberapa persen. Tapi kalau melihat kecenderungannya itu sangat-sangat besar sekarang. Ya, saya membaca di seminar itu. Dan yang ketiga, di masyarakat kita masih suka juga, ini informasi Pak Agus nih, bayar zakat itu nggak melalui lembaga, tapi melalui kiai, tokoh masyarakat, dan juga masjid. Ini terbukti di kota Jakarta saja, saya nih di perumahan saya, itu kalau penerimaan masjid, jadi bayarnya bukan kelas nih, tahunnya adalah masjid. Itu sampai kadang-kadang ratusan juta. Itu kalau satu masjid nih di Jakarta. Anggaplah sekitar, padahal lebih kadang-kadang sampai 300 juta gitu ya. Dapat 100 juta. Berapa ribu masjid di Jakarta? Itu ada 3.500 masjid kalau pernah saya lihat datanya. Bagus. Artinya orang tuh nggak mau melalui digital, nggak melalui gadget, nggak melalui bank, nggak melalui QRIS, nggak melalui apa tadi, tapi langsung bayar ke masjid. Nah, itu juga menjadi tantangan. Kira-kira gitu. Jadi satu tantangan tersendiri ya. Dan tadi pemerataan koneksi internet juga menjadi satu isu karena mungkin kalau di kota-kota besar sih semuanya lancar-lancar aja ya untuk internet, untuk buka apps gitu ya atau untuk buka website. Tapi kalau di daerah tertentu atau juga mungkin koneksinya kurang baik, ini jadi satu tantangan tersendiri. Ada tanggapan Pak Aan, silakan. Oh, baik. Tadi menarik sekali yang disampaikan Ustadz Bukhari Muslim ya. Setuju Pak Kiai terkait gerakan kebaikan melalui zakat dan sedekah ini buat generasi milenial ya. Kami punya data lebih dari 70% Muzaki Basnas, ini Muzaki Basnas ya, nanti bisa dicek ke Muzaki bagai yang lain, itu adalah dari generasi milenial. Oke. Atau generasi X akhir lah ya, milenial di generasi Z. Transaksi nominalnya mungkin nggak terlalu banyak, ya mungkin 200.000, 300.000 selama udah di shop haul, dia bayar zakat setiap bulannya. Tapi rutin setiap bulan, dan itu saya jadi optimis ke depan kebiasaan untuk menyalurkan zakat langsung, misalnya pelan-pelan mungkin bisa terus kita perbaiki dengan tata kelola yang lebih baik dari Basnas ya. Bukan hanya pada cara pembayarannya, juga mungkin nanti terkait juga dengan pelaporannya, bagaimana zakat ini disalurkan tepat sasaran atau enggak, di mana saja penyalurannya. Nah, dengan teknologi digital ini semakin mudah sekali. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung titik-titik mana yang menjadi program-program binaan Basnas. Nah, ini saya meyakini betul, apalagi kita menghadapi bonus demografi ya, yang dimulai tahun 2030 nanti. Jadi anak milenial sekarang ini yang generasinya kecil-kecil ini adalah orang-orang kaya di masa depan, dan pertumbuhan zakat saya dan mungkin teman-teman bagian zakat yang lain sangat optimis sekali akan terus tumbuh dan berkembang ya. Pengumpulan Basnas RI atau pusat sendiri setiap tahunnya kenaikannya lebih dari 30% ya. Termasuk lembaga zakat yang lain, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, lembaga bil zakat yang dikelola masyarakat, rata-rata mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun kemarin sempat ada krisis akibat pandemi, tapi apa yang mereka lakukan ini semakin menguatkan kepercayaan masyarakat berzakat melalui Basnas. Termasuk tadi ya, misalnya sedekah subuh, betul tuh tadi. Ternyata kita jadi bisa men-tracking jam berapa sih orang paling banyak sedekah. Iya, di era digital ini akan ketahuan nih. Oh ternyata, ya, ini ternyata
menjelang subuh itu termasuk yang trafiknya tinggi. Ya. Itu yang harian. Kemudian yang pekanan itu trafik menjelang sholat Jumat. Itu termasuk yang trafik paling tinggi. Dan tentu di bulan Ramadan, spesial 10 hari terakhir biasanya juga trafik paling tinggi. Dengan adanya algoritma yang terbaca secara digital ini juga memudahkan kami ini para penggiat zakat, amil zakat ini dapat melayani para muzaki ahlinya dengan lebih baik lagi sesuai dengan harapan mereka. Kalau begitu udah niat bayar zakat, nah mungkin semua yang sudah mengalokasikan dana zakatnya juga ya, ini pasti pengen tahu juga nih untuk penerapan mungkin dialokasikan kemana dananya gitu ya Pak ya, untuk sasarannya gitu ya, apakah tepat sasaran atau bagaimana? Ini supaya Smart Listeners juga makin clear taunya gimana nih Pak Aan? Ya, sekarang dengan arah digital akan semakin mudah ya. Yang pertama, kami menyarankan kepada seluruh masyarakat dan pendengar Smart FM ini, kalau berzakat ke lembaga yang resmi. Pastikan lembaga yang resmi. Itu dulu ya yang resminya dulu Iya, ya, perlu yang resmi dulu. digarisbawahi. Siapa yang resmi yang sudah mendapatkan rekomendasi atau izin dari Kementerian Agama atau dari pemerintah. Itu yang perlu karena apa? Karena dengan resmi ini tata kelolanya sudah ditetapkan, termasuk akses informasi keuangannya juga sudah diwajibkan kepada pengelola zakat untuk disampaikan ke publik sehingga dana-dana kita itu tahu kemana nih disalurkannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pilihlah lembaga yang paling mudah dan paling dekat untuk kita lakukan pembayaran zakat ya. Mungkin nanti bisa dicek nih antara lembaga satu yang lain, mana yang paling user experience-nya paling enak nih ya. Mana nih ya, customer journey-nya yang paling enak mana nanti bisa dipilih ya. Tapi pada prinsipnya ya hampir seluruh layanan digital ini sudah semakin mudah ya. Bahasa sudah mengkoneksikan dengan hampir seluruh platform pembayaran digital. Jadi ketika bayar zakat tombolnya oke di klik ya, secara otomatis akan terima notifikasi ya. Ini semakin memudahkan. Dan yang terakhir tentu laporan dari lembaga zakatnya. Bagaimana laporan itu dikirimkan kepada kita ya, dengan email, WhatsApp yang kita berikan kepada lembaga zakat, bagaimana transparansi lembaga zakat mengirimkan datanya kepada kita. Kalau bahasa sendiri secara periodik akan mengirimkan laporan berapa uang yang diterima, berapa yang disalurkan, programnya apa saja, berapa yang diataskan kemiskinan ekstrimnya dari dana zakat untuk sedekah ya kepada para muzaki baik melalui email, WhatsApp ataupun saluran komunikasi yang lain seperti sosial media. Jadi untuk Smart Listeners jangan ragu-ragu lagi ya untuk membayar zakat lewat digital, terutama yang resmi ya atau juga lembaga resmi. Salah satunya adalah Basnas. Karena transparansi juga menjadi hal yang utama ya untuk Anda semua ketika bayar zakat. Oke, Anda ingin tahu dananya itu disalurkan kemana. Jadi pastikan ketika menyalurkan zakat itu di lembaga yang resmi. Masih ada satu sesi lagi, semakin menarik perbincangan kita di malam hari ini, Smart Listeners. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Sekali lagi topik kita di malam hari ini adalah zakat penghasilan di era digital. Sudah makin jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Bohori, kemudian juga Pak Aan juga dari Basnas, bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kemudahan kita dalam membayar zakat. Dan juga penyalurannya juga jelas dan laporannya juga jelas, transparansi. Tapi kalau membahas tentang tantangan ya, saya ingin minta pandangan juga dari pihak Basnas nih. Nah, ini tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan zakat penghasilan di era digital. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Willy. Jadi tantangan saat ini di era instruksi teknologi ya, yaitu perkembangan yang sangat cepat sekali. Nah, ini menjadi tantangan bagi Basnas dan lembaga zakat yang lain untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Seperti baru-baru ini kita juga meluncing zakat metaverse ya, meskipun dalam konteks ini kita masih dalam tahap sosialisasi, tapi kedepannya saya kira teknologi ini akan terus berkembang. Ya, termasuk diantaranya model-model pembayaran dan instrumen pembayaran. Ya. Kalau dulu mungkin hanya dengan barang, ya, kita bayar zakat dalam bentuk emasnya, dalam bentuk beras, apa-apa, saat ini kan bisa dengan menggunakan uang. Ya. Sama itu ke depan, harta ini bisa terus berkembang. Nah, tentu dengan dukungan MUI ya, bagaimana kita meyakinkan masyarakat terkait manfaat zakat ini, mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan perolehan zakat yang manfaatnya bukan untuk Basnas, tapi juga untuk masyarakat umum, membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya adalah tadi kita harus berbenah untuk menumbuhkan kepercayaan, kesadaran masyarakat berzakat melalui lembaga. Ini yang terus kita benahi. Lembaga zakat terus melakukan transparansi, kemudian program-programnya juga substantif, tidak lagi program-program yang seremonial atau yang hanya bersifat normatif ya, tapi memang substantif dan berkelanjutan tentunya. Tidak habis, tetapi juga bisa berkelanjutan. Harapannya dari mustahik menjadi muzaki. Basnas tahun ini punya tagline yaitu berkah berzakat. Terima kasih muzaki, terima kasih mustahik. Mustahik dari air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan dengan program-program yang dibuat melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Mungkin dua itu Mas tantangan yang terus kita benahi. Baik. Kalau gitu kita kembali ke Ustadz Bohori. Nah, ini bagaimana nih masyarakat ekonomi syariah berperan dalam hal ini Ustadz? Silakan. Makasih sama Pak Agus ya. MES ini akan kita tahu organisasi penggerak ekonomi syariah. Di antaranya juga adalah social fund. Kita sering akan mengadakan terus semacam edukasi. Kita kerjasama dengan siapapun. Untuk apa? Tadi kan masalahnya kita sudah petakan. Betapa banyak pengguna-pengguna sudah mulai meningkat nih. Yang digital tadi ya.
Nah, kita akan edukasi semakin banyak edukasi ini kita lakukan melalui apapun lah, mungkin seminar, radio, seperti saat ini ya, kita dengan Smart FM, dengan siapapun, kita kita manfaatkan digital inilah, internet kita manfaat. Kenapa? Ini kan lebih memudahkan. Bahkan tadi disampaikan tuh langsung akan muncul tuh notifikasi. Kan gitu, pencatatannya akan lebih gampang, lebih mudah. Ini terus kita tingkatkan sehingga orang yang akan membayar zakat itu yakin. Oh iya ya, lebih enak ya gitu. Kan gitu tuh. Dia nggak butuh, mungkin tenaga akan berkurang, waktu juga berkurang, dimanapun dia bisa jawab. Kita akan sukses terus. Seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi, kita akan melakukan hal ini dengan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita manfaatkan kampus-kampus yang menjadi jaringannya MES. Karena MES ini tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga orang-orang kampus banyak. Kan kita masyarakat ekonomi syariah, siapapun lah ikut di sini. Nah, ini dimanapun di pelosok, kita punya jaringan sampai ke pelosok-pelosok ya. Bahkan kita ke luar negeri. Kita punya pengurus istimewa di luar negeri nih Pak Agus. Nah, kita juga bisa kerahkan ini dengan teknologi, mereka nggak usah bingung-bingung tuh bayar kemana sih, kan gitu nih. Kita juga punya jaringan di luar negeri, bahkan kita tahu ada data di luar negeri juga orang yang mau menyalurkannya mungkin kerepotan, tapi dengan teknologi ini insya Allah akan terus berkembang. Jaringan MES yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, itu kita akan lebih tingkatkan kembali. Nah, fungsi-fungsi inilah saya kira teman-teman yang ahli teknologi, ahli hukum Islam, itu akan berkolaborasi di dalam MES untuk membantu LAS, membantu yang lain, meningkatkan zakat, meningkatkan wawasan tentang pengetahuan zakat, tentang teknologi perzakatan dan yang lainnya. Insya Allah dengan ini semuanya akan terus berjalan dengan baik. Mudah-mudahan. Saya kira itu Mas Willy dan Pak Agus. Amin, mudah-mudahan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Smarters, apa yang disampaikan oleh Ustadz Bukhori dan juga Pak Aan atau juga Pak Agus di kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat dan juga memotivasi kita untuk membayarkan zakat kita. Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Jadi kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan amal ibadah kita juga dan juga di bulan-bulan berikutnya. Dan Smarters, Anda yang terlewatkan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM, ketik saja Smart Syariah dengan judul Zakat Penghasilan di Era Digital. Terima kasih banyak Ustadz Bukhori, terima kasih banyak Pak Aan atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Ustadz Bukhori dan teman-teman MES yang selalu support. Terima kasih Mas Agus. Salam kepada ini ya, teman-teman semua di Basnas. Insya Allah kami sampaikan. Baik, dan semuanya demikian perbincangan kami dalam Smart Syariah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Willy mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.